Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Jadi, di dalam bahasa Arab itu ada 3 pembagian kata. Yang pertama namanya al-ismu, ya. Yang kedua ada namanya al-fi'lu, yang ketiga ada namanya al-harfu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya al-ismu. Ya, al-ismu artinya adalah suatu kata, ya, yang memiliki arti dan tidak terikat waktu. Ya. Al-ismu ini sering juga disebut di dalam bahasa Indonesia dengan kata benda, ya, kata benda. Ada beberapa syarat atau alamatul ismu atau tanda-tanda suatu kata itu disebut atau dikatakan isim atau kata benda. Ada 5 kurang lebih kenapa atau tanda-tanda suatu kata disebut dengan isim. Yang pertama diawali dengan alif lam, ya, diawali dengan alif lam. Apa contohnya? Al-masjidu. Al-masjidu. Yang kedua, tanda-tanda isim adalah bertanwin, ya, baik itu fathatain 2 baris di atas, kasratain 2 baris di bawah, kemudian dhammatain 2 baris di depan. Apa contohnya? Masjidun, masjidan, masjidin. Kemudian yang ketiga tanda isim itu adalah berbaris bawah, ya. Contohnya al-masjidi, ya, al-masjidi. Biasanya ini dalam satu kalimat, ya. Kemudian yang keempat tanda isim itu adalah mudhafun ilaih, ya, disandarkan, ya. Contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah. Rasul itu sebenarnya adalah dia bukan isim, tapi karena disandarkan kepada Allah, ya, Allah itu isim, maka dia menjadi mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih itu adalah isim. Kemudian yang kelima adalah diawali oleh huruf nida, ya, atau huruf jar. Contoh, minal baiti, ya, minal baiti. Kemudian ya Muhammad. Nah, itu. Jadi isim ini secara garis besar itu adalah semua kata, ya, semua nama, baik kata benda, kata sifat, kemudian nama orang, nama tempat, dan lain-lain sebagainya. Dan secara garis besar oleh 5 tanda isim tadi. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua pembagian kata dalam bahasa Arab itu adalah al-fi'lu. Al-fi'lu ini artinya adalah suatu kata, ya, suatu kata yang mana dia itu memiliki arti, ya, dan dia terikat waktu. Pembagian fi'il ini sebenarnya banyak, namun di kali ini kita hanya akan membahas pembagian fi'il menurut waktu, ya. Pembagian fi'il berdasarkan waktunya itu ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'lul mudhari', yang ketiga ada namanya fi'lul amr. Fi'lul madhi, ya, fi'lul madhi itu artinya adalah kata kerja masa lampau. Kata kerja masa lampau, ya, kalau kita tasrifkan itu ada lebih kurang 14 tasrif, ya, katanya. Kita coba mulai dari sini, ya. Mulai dari sini. Kita coba menggunakan tangan, ya.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Okey. Itu 14 tasrif fi'lul madhi. Kemudian yang kedua namanya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' atau kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, seperti itu. Ya. Kata kerja sekarang dan akan datang. Ada 14 tasrif juga. Ya, ada 14 tasrif juga. Dan perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu, fi'il mudhari' ini diawali oleh huruf anaitu ya, huruf mudhara'ah ya, yakni huruf alif, ya, hamzah ya. Kemudian huruf ya, huruf ta, huruf nun. Kita coba tasrifkan 14 ya. Yaf'ala, yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ya, jadi ada 14 tasrif ya, bisa kita gunakan jari ya. 14 tasrif. Kemudian yang ketiga ada namanya fi'lul amar. Fi'lul amar itu adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Ya. Ada 6 tasrif saja ya. Jadi kalau memerintahkan hanya kepada orang kedua ya. Kita memerintah orang kedua. Ada 6 tasrif ya, 6 tasrif. Kita gunakan cuma 2 jari ini saja. Apa itu? Tasrifnya yang 6. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, seperti itu. Ada 6 tasrif. Itu mengenai fi'il. Ya, mengenai kata kerja. Dan kata kerja ini membutuhkan subjek ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya huruf. Huruf ini adalah suatu kata yang jika dia berdiri sendiri dia tidak punya arti. Dan dia harus ada pendamping, baik itu fi'il maupun isim. Banyak sekali pembagian huruf ya. Kita bahas saja contohnya huruf jar. Huruf jar itu ada 9 ya. Contoh ya ini min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ada 9. Ada juga huruf jazam, ada huruf nasab, ada huruf dan lain, huruf nahyi juga ada. Banyak yang lain huruf-huruf ya. Banyak pembagiannya, ada kurang lebih ada 30 pembagian huruf. Ya, jadi huruf ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada temannya, ya, ada baik itu isim maupun fi'il. Ya, oke. Setelah kita belajar ketiga kata dalam bahasa Arab tadi, kita coba buat sebuah kalimat sederhana. Contoh, ana azhabu ilal madrasati. Ana itu adalah isim ya. Isim apa? Isim dhamir ya, kata ganti, isim dhamir munfasil. Kemudian azhabu, azhabu itu fi'lul mudhari'. Kemudian ila, ila itu adalah harfun jar, huruf jar ya. Kemudian madrasati, al madrasati tadi adalah isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Apalagi tanda isimnya? Ada huruf tanda harkat kasrah di ujungnya, al madrasati. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.